Jadi di sini yang kita lakukan adalah memastikan rumah itu diperbaiki dengan indikator rumah layak huni. 4 indikator yang diadop dari SDGs. Pertama, ketahanan bangunan, yaitu memenuhi struktur dari pondasi, slup, kolom, balok, rangka atap, dan juga penutup lantai, dinding, dan juga atap. Kemudian yang kedua, pemenuhan rasio kecukupan ruang. Kita sekarang mengadop sesuai dengan PP yang baru, Pak. Kalau sebelumnya 7,2 meter persegi, sekarang sudah menjadi 9 meter persegi per orang. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya akses sanitasi. Setiap rumah harus memiliki toilet sendiri. Dan yang keempat, akses air minum. Baik itu air minum perpipaan maupun non-perpipaan. Dan ini yang mau kita kejar, dipastikan. Karena apa? Pak Panangian, kita melalui program ini tidak berbicara bahwa kita menangani rumah ini secara satu-satuan, Pak. Yang paling penting itu adalah sebenarnya juga bukan hanya semata ada 750.000 kepala keluarga yang mendapatkan rumah layak huni. Tetapi adalah bagaimana kita mengenerate, memberikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya, Pak. Karena ketika rumah itu kita bantu perbaikannya dengan sistem dan tata kelola yang baik dan benar, kita berharap rumah di sekitarnya mencontoh rumah itu, Pak. Effort kita dalam rangka mengentaskan rumah tidak layak ini masih harus cukup besar. Jadi ini kita harus berlomba-lomba, Pak. Satu sisi kita berbicara backlog secara kuantitas, tetapi jangan lupa juga, Pak, backlog secara kualitas ini nggak boleh kita abaikan, karena tidak bagus juga masyarakat punya rumah tapi dalam kondisi yang tidak layak huni. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang profesional dari Kementerian PUPR. Beliau ini seorang doktor di bidang ilmu lingkungan, dulunya S1 Teknik Sipil dari Universitas Sriwijaya, kemudian S2 Manajemen Konstruksi dari Universitas Indonesia, dan S3 Teknik Lingkungan dari Universitas Indonesia. Nah, karirnya sebagai profesional adalah berangkat dari bawah sampai sekarang menjadi sebenarnya masih eselon 3 dalam struktur. Cuma dia diberi percayaan untuk menjabat sebuah bidang yang kapasitasnya seharusnya si eselon 2. Nah, berarti dia memiliki tentu keistimewaan dilihat dari pemimpin yang ada di PU. Nah, mengapa saya panggil beliau ke sini? Karena Bank Indonesia pada tahun Bank Dunia, World Bank pada tahun 2018 mengadakan kerjasama bantuan pembiayaan dengan PUPR yang dikenal dengan NAHP, National Affordable Housing Program. Jadi nanti kita akan dapat informasi sekitar apa tujuan dari program ini dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan apakah layak apabila dilanjutkan ke depan, karena ini programnya sudah berakhir tahun 2023 yang lalu. Saya sapa dulu sobat saya, Chandra Situmorang. Ya. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak Panangian. Sukses untuk Anda ya. Anda dipercaya menangani jabatan eselon 2, tapi Anda sendiri masih eselon 3, masih muda. Ya, Pak. Nah, saya dengar dari Pak Iwan memang waktu itu dalam telepon dia mengatakan ada NAHP ya, yang diinisiasi oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah. Disebut dengan National Affordable Housing Program. Nah, coba sedikit ceritakan kira-kira apa sih itu NAHP itu? Ya, makasih Pak Panangian. Ya. Sebenarnya kalau dibilang National Affordable Housing Program ini inisiatif pemerintah, Pak Panangian. Oh, Indonesia ya? Inisiatif pemerintah. Jadi inisiatif Pak Basuki dong? Iya, dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk rumah yang layak huni dan terjangkau. Jadi 2 poin itu yang menjadi utama, ini juga saya rasa menjadi semangat kita di dalam RPJMN kita, Pak, 2019-2024, di mana bagaimana kita mendorong percepatan bagi masyarakat berpenghasilan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau. Kita tahu
ada 4 permasalahan mungkin Pak Panangian kita semua tahu terkait dengan penanganan sektor perumahan ini. Pertama kita tahu bahwa kurangnya rumah layak huni dan terjangkau ini jadi masalah yang saya rasa masih menjadi isu strategis di dalam penanganan sektor perumahan. Kemudian yang kedua, kita juga masih tahu bahwa masih ada sekitar 12,7 orang rumah tangga yang tidak memiliki rumah. Ini yang menjadi angka backlog kepemilikan rumah. Kemarin, maaf saya potong ya. Pak Iwan, Dirjen Perumahan, mengumumkan angka itu dari Susenas yang baru 2023, kalau nggak salah jadi 9,5 juta, jadi kurang lebih 10 juta. Memang hasil diskusi kita dengan BPS saat ini, Pak, dan juga memperhitungkan dengan effort yang sudah kita lakukan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, memang terjadi penurunan, Pak. Tapi kita lagi menunggu ini, expose BPS ini. Tapi sudah di announce ke publik. Dan kemudian saya rasa yang kita ketahui juga, yang paling penting, Pak, kalau kita bicara backlog kepemilikan, itu adalah dari sisi kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan backlog kualitas. Kita paham hampir 29,6 juta rumah itu masuk dalam kategori tidak layak huni, atau mungkin sekitar 40% dari total jumlah rumah tangga itu tinggal dalam kondisi rumah tidak layak huni. Kemudian kita tahu juga yang menjadi permasalahan adalah keterjangkauan harga rumah, Pak. Ini masyarakat MBR ini kalau nggak dibantu untuk itu, tentu akan menjadi kendala untuk bisa mendapatkan rumah. 4 itu yang menjadi latar belakang saat itu kenapa kita mencoba melakukan inisiasi. Kita paham ini membutuhkan pendanaan yang besar dan pemerintah berusaha mencari akses pendanaan, dan salah satu sebagai developing partner, Bank Dunia saat itu mendukung kita untuk pelaksanaan kegiatan National Affordable Housing Program. Dan tahun 2018 dimulai? Dimulai tahun 2018, signing loan-nya 2018 sebesar 450 juta US dollar. Itu kita laksanakan selama hampir 5 tahun, Pak, dan berakhir kemarin pada tahun 2023 dan bulan sukses. 31 Maret. Sukses, Pak. Dari sudut capaian sukses ini kita katakan karena apa? Kalau kita bicara tujuan, dari sisi tujuan kita ingin meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan kemudahan ataupun akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau itu. Nah, dari 2 indikator utama, pertama kita telah memberikan kemudahan terhadap kepemilikan rumah dengan memberikan bantuan uang muka atas kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang kedua yang jumlahnya cukup signifikan besar adalah kita telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan peningkatan kualitas rumahnya, Pak. 2 hal ini yang kita lihat sebagai salah satu indikator keberhasilannya. Yang pertama dulu dibahas. Tadi meningkatkan kapasitas aksesibilitas. Itu berapa unit yang sudah dapat dicapai dari tahun 2018 sampai tahun 2023? Kan ada 2 tadi kan, yang pertama memberikan akses, itu berapa unit itu? Berapa konsumen? Berapa keluarga? Jadi dari pelaksanaan kita tahun 2018 sampai 2020 memang kita mencapai hampir sekitar 31.000 unit dalam 5 tahun ya? Iya, Pak. Memang ini ada kendala kemarin sedikit, Pak, karena pandemi, Pak. Tahun jadi 2020 ya. Ketika pandemi terjadi, otomatis itu mengenerate ekonomi mereka menurun, sehingga daya beli juga menurun. Ketika daya menurun, ternyata masyarakat yang sebenarnya tadinya sudah punya kapasitas, punya uang untuk ingin kredit rumah, itu membatalkan. Ketika mereka membatalkan, itu jumlahnya menjadi terbatas, sehingga memang target kita hanya sekitar 40.000 waktu itu, Pak Panen, total 40.000. 5 tahun ya? 5 tahun. Tapi kita bisa mencapainya sebanyak 31.000 unit rumah yang kita bantu melalui dukungan bantuan uang muka kepada masyarakat. Berapa rata-rata uang muka yang bantuan yang diberikan itu sekitar 40 juta rupiah per kepala keluarga. Sementara kredit yang dia ambil kira-kira berapa? Kira-kira berkisar antara 140 juta rupiah. Berarti lumayan juga tuh bantuannya itu ya? Betul, Pak. Jadi 30%. Dan itu mengacu kepada
pendapatan mereka. Oh, iya dong. Pendapatan mereka dan juga karena ini berbasis tabungan dan juga nilai tabungan yang mereka miliki. Oh, berbasis tabungan. Oh, Iya. jadi dia punya record menabung dulu ya? Betul. Jadi dia harus punya tabungan dulu. Berapa tahun? Minimal 3 tahun. Oh. Jadi ada saldo yang ada di tabungan dia minimal 3 tahun. Berapa itu kira-kira saldonya itu? Ya kira-kira 4 sampai 6 juta rupiah, Pak, yang dia miliki selama 3 tahun itu. Sebentar ya, berarti kira-kira 150.000 sehari ya, satu bulan ya? Betul, betul. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih itu. Jadi kita ingin melihat bahwa dia mampu saving untuk menyimpan sekitar 100 sampai 150.000 per hari sebagai acuan mereka. Setelah 3 tahun baru dia sudah punya sekitar 6 juta gitu kan? Betul. Nah, betul. lalu kita finance, kita bantu 40 ya? Betul, Pak. Nah, rumah itu kurang lebih berapa? 140, 120 sampai 140 juta rupiah. Berarti loan-nya dia nanti akan dilangsungkan nama dia 100. Iya. Kurang lebih ya? Kurang lebih begitu, Pak. Jadi yang lah kita berikan adalah bantuan uang muka kepada masyarakat. Dan itu cukup memberikan mereka dampak yang signifikan untuk mendapatkan akses rumah yang terjangkau itu, Pak. Karena kalau tidak diberikan bantuan muka, mereka tidak punya keberanian untuk bisa mengakses kepada pembelian rumah. Sekarang 100 juta itu akan dicicil berapa tahun sama dia? Terkait dengan cicilan dan bunga, kita mengikuti mekanisme bank, Pak. Tentu, tapi maksud saya kalau 100 juta kan apakah affordable dia untuk melanjutkan? Saya rasa masih cukup affordable. Dengan 20 tahun ya? Iya, dengan 15-20 tahun masih affordable saya rasa, Pak. Oh. Dan itu yang kita lihat. Nah, cicilannya itu berapa kira-kira? Kalau kita bicara cicilan, mereka sekitar 800 sampai 1,5 juta per bulan. Per bulan yang dia keluarkan. Nah, itu untuk case yang sudah menjadi penerima manfaat dari program BP2BT di bawah NHP ini, Pak. Ya, tapi karena begini, kalau dia dapat 40 juta dari harga rumah 140 juta, kita hanya melihat penilaian terhadap kapasitas dia untuk menabung, ya kan, sebagai syarat. Lalu kan harus ada kepastian bahwa dia akan mampu mencicil setelah itu kan? Betul. Iya dong. Betul. Nah, 100 juta itu akan dicicil mungkin selama katakanlah 25 tahun misalnya. Iya. Jadi bank lah yang menentukan berapa bunganya. Ya. Apakah dia ikut juga dengan bunga yang diberikan pemerintah 5%? Atau ada selisih bunga yang di cover pemerintah mungkin? Tidak, Pak. Jadi di sini itu ada program tersendiri saya rasa kan. Kita punya program subsidi selisih bunga. Kemudian kita punya program FPP dan kita ini punya program BP2BT. Jadi di sini salah satu yang menjadi karakteristiknya tentu bunganya mengikuti bunga pasar itu dari bank itu sendiri, Pak. Oh gitu ya. Jadi pelaksananya bisa bank apa aja gitu? Bisa saat ini kita selama pelaksanaannya ada di 8 bank, Pak, yang sudah kita berikan. Iya. Berarti 31.000 ini yang sudah berhasil selama 5 tahun ya? Betul. Nah, kira-kira menurut Anda sebagai kepala pelaksananya, masih potensi nggak program ini dilanjutkan apabila misalnya ada soft loan dari luar yang juga ingin memfasilitasi dengan model-model beginilah? Ya, saya rasa sangat potensi, Pak. Kenapa? Karena kalau kita melihat program-program pembiayaan yang sudah ada ini, FLPP, SSB, BP2BT ini bisa saling bersinergi. Mungkin BP2BT ini bisa masuk untuk mendukung masyarakat yang informal, Pak. Khususnya. Oh, ini kebanyakan informal ya? Informal dan kita dapat data bahwa ternyata di situ hampir 60%-nya itu adalah masyarakat penerima manfaat yang berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Jadi dari total 30.000 itu. Ya, disebut rendah itu berapa kapasitasnya? Desil berapa dia? Artinya berapa? Desil 4 ke bawah, Pak. Oh, 4 ke bawah berarti di bawah 3 juta ya? Iya tadi. Makanya tabungan dia paling sekitar sebulan sekitar 100 sampai 150.000 tadi, Pak. Yang agak saya jadi pertanyaan, kalau tidak ada subsidi selisih bunga atau subsidi apapun, apakah dia mampu mencicil 100 juta selama 25 tahun dengan penghasilan
ya tidak fix, tapi pun nilainya kan di bawah sekitar 2,5 juta lah mungkin penghasilannya. Karena dengan bantuan uang muka yang sudah ada sekitar 40 juta tadi Pak, kalau kita katakan pinjamannya 120 sampai 140 juta, berarti kan dia mungkin pemberlakuan bunga yang dia berikan itu udah lebih kecil Pak. Ini yang mungkin menjadi stimulan bagi dia sehingga beban yang dia bayarkan sebagai bunganya tiap bulan lebih kecil. Pasti karena bunganya sudah uang mukanya sudah dibayarkan lebih dulu sehingga dia hanya membebani terhadap 80 sampai 100 juta rupiah selama 20 sampai 25 tahun. Iya. Memang sih. Kemarin ada salah satu direktur bank mengatakan kalau dia 80 juta, dia bilang 500 bisa. Iya. Jadi kalau dia punya tabungan 150, harusnya dia kemampuan 500 pasti bisa. Betul, Pak. Tapi pertanyaannya, dengan bunga berapa itu omongan dari si direktur bank ini kepada saya nggak nanya gitu. Karena persoalan Indonesia memang paling besar itu adalah bunga Indonesia itu masih tinggi. Iya. Jadi kalau dia pun disubsidi pemerintah, memang ada semacam keharusan supaya bank itu masih harus menurunkan suku bunga dari yang sekarang. Iya. Supaya pemerintah makin leluasa untuk membantu masyarakat ya. Mungkin ini bisa menjadi referensi kita Pak Panangian. Berarti ke depannya ketika kita sudah punya lesson learn bahwa dengan bantuan subsidi uang muka ini dan kita lihat animo masyarakat MBR untuk bisa mendapatkan akses perumahan yang terjangkau dengan ini saja mampu, tetapi kita modifikasi nantinya dengan selisih bunga ini bisa menjadi kompartemen yang bisa kita kombinasikan sebagai inovasi dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah lebih besar lagi ke depannya. Nah, kita tahu ini target yang cukup besar harus kita kejar untuk memberikan akses ini. Sekarang saya tanya, kalau disebut-sebut ini punya potensi untuk di-develop, dikembangkan, sampai bisa berapa ini? Dari yang Anda coba selama 5 tahun kan 30.000. Ya. Anggaplah COVID dibuanglah 2 tahun. Berarti kan 30.000 dibagi 3 tahun. 10.000 ya setahun ya. Ini bisa di upscaling sampai berapa? Kalau lihat potensi. Karena ini kan Anda sebut sebagai non fixed income. Ya kan? Itu lebih banyak jumlahnya daripada fixed income. Ini bisa di scaling up jadi berapa? Sebenarnya ketika kita punya target hanya 35.000 sampai 40.000 karena hanya keterbatasan dana, Pak. Karena salah satu komponen BP2BT ini di dalam program NHP hanya salah satu komponen. Pendananya lebih kecil karena ada komponen kedua yang lebih besar untuk keperluan peningkatan kualitas rumah tidak layak huninya, yaitu untuk memberikan stimulan. Nanti mungkin perlu kita diskusikan juga, Pak, untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huninya. Itu komponen yang paling besar. Kita hanya komponen yang paling besar berarti berapa? Ini dari 10.000 lah katakan tiap bulan. Berapa yang bersifat bantuan untuk peningkatan dan berapa yang pembantuan akses? Jadi sebagai analogi kita, Pak Panangian, dari 450 juta US dollar yang kita dapatkan dari pinjaman Bank Dunia ini, itu hanya sekitar 115 juta US dollar untuk BP2BT yang sifatnya untuk bantuan uang muka. Ya, berarti hanya 25%. Ya, termasuk biaya pendampingnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah, BSPS, bantuan stimulan perbaikan rumah swadaya tadi, itu sekitar 295 juta US dollar, hampir 300 juta dolar. Jadi memang ini komponen yang kecil karena memang saat di dalam NHP ini, peran kita dalam upaya mendukung rumah tidak layak huninya juga cukup besar. Tapi menjawab apa yang disampaikan Pak Panangian tadi, pasarnya ya. Kalau kita bicara pasarnya, menurut saya cukup potensi, Pak. Kita tahu kita punya potensi yang besar di FLPP, potensi yang besar di SSB, BP2BT sebenarnya juga cukup besar. Nggak, cuman justru itu saya pengen tahu. Karena apa? Karena syaratnya kan lebih mudah untuk non fixed income group. Itu lebih mudah dicari. Mana buktikan kan bisa. Mungkin dan jumlahnya udah pasti lebih banyak daripada orang yang fix. Betul. Saya rasa kalau kepada angka 50.000 sampai 70.000 menurut saya luar biasa, akan cukup bisa membantu kalau kita bisa develop ke depannya, Pak. Iya dong, nggak selama dananya ada, Anda bilang kan? Betul. Karena begini, FLPP itu kan kemampuannya 200. Iya. Betul. Terus apalagi yang besar di luar National Housing Program ini. Anggaplah ini bisa jadi 70.000 contoh ya. Nah, kalau FLPP itu bisa dinaikkan mungkin jadi 400. Karena kalau selama ini tenornya dibikin 20 tahun, diperpendek jadi 10 tahun. Dengan 23 triliun itu bisa jadi sekitar lebih 2 kali kan? Ya,
500, bisa 400 lah katakan dari 200. Sementara ini tadi dari 10.000 jadi 70.000. Berarti kan 470.000. Iya. Nah, dari yang lain lagi program? Ya. Di luar peningkatan kualitas dulu ya? Ya. Ya, saat ini kan saya rasa untuk bantuan pembiayaan perumahan kan itu ya Pak, selain FLPP, SSB. SSB berapa itu kira-kira? FLPP itu kan 200.000. Saya tidak terlalu hafal angkanya tapi Pak, pasti mungkin lebih itu di atas, Dirjen Pembiayaan Perumahan. Tapi di atas dari ini. BP2BT. Iya. Oke, sekarang baguslah. Sekarang lari kita ke ini. Ke peningkatan kualitas rumah. Baik. Komponen kedua, jadi mungkin saya perlu menjelaskan dulu lebih rinci Pak Panangan. Jadi ada 3 komponen yang kita laksanakan di dalam National Affordable Housing Program. Pertama tadi adalah bantuan untuk memberikan bantuan uang muka. Itu yang dari BP2BT tadi, yang 40 juta rupiah, totalnya sekitar 115 juta US dollar dana yang kita berikan. Yang kedua adalah kita membantu dalam rangka memberikan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan perbaikan rumahnya, untuk melakukan peningkatan kualitas rumahnya. Itu alokasinya cukup besar, hampir sekitar 295 juta US dollar. Dan di yang dilayani berapa? Dan di situ kita berhasil melayani hampir 240.000 rumah yang kita bantu masyarakat berpenghasilan rendah. Kita kira 239.000 unit rumah, Pak. Satu rumah itu berapa? Satu rumah kita memberikan sekitar 20 juta rupiah sebagai stimulan untuk melakukan perbaikan rumahnya. Kenapa disebut stimulan? Karena begini Pak, kalau kita bicara Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan permukiman, di situ kita memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam melakukan perbaikan dan pembangunan rumahnya. Masyarakat berpenghasilan rendah ini dia memiliki keterbatasan, Pak, tetapi bukan tidak memiliki kemampuan. Dia sebenarnya kalau kita lihat data dari Susenas tahun 2020, berbicara proporsi pengeluaran masyarakat per tahun, per bulan, untuk melakukan perbaikan ringan rumahnya itu hanya 0,82% dari penghasilannya, Pak. Jauh sekali di bawah 1%. Jadi kita lihat keterbatasan inilah yang perlu kita support untuk memberikan inisiasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah mau memperbaiki rumahnya. Dan itu yang kita lakukan di dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya yang didanai melalui NHP ini. Sehingga kita memberikan stimulan saja, Pak, 20 juta rupiah. Yang selanjutnya nanti kita berharap dengan bantuan pendampingan yang kita berikan. Kita juga memberikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan. Dan itu dilakukan advokasi kepada masyarakat, diberikan awareness kepada dia terhadap pentingnya rumah layak huni, itu mampu meningkatkan swadaya dia sehingga mengoptimalisasi perbaikan rumah yang kita berikan kepada masyarakat. Iya, tapi kan gini loh, kita kasih 20 sebagai stimulan. Emang dia juga mengeluarkan uang tambahan? Iya, dia mau, Pak. Jadi empirik. Dari dia berapa kira-kira jadinya? Cukup bervariatif, Pak Panangan. Jadi kami mendapatkan data empirik, ternyata kemampuan masyarakat MBR dalam memberikan swadaya di dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas rumah bukan hanya karena ekonominya, Pak. Tetapi karena memang awareness dia terhadap kebutuhan rumah layak huni. Di dalam kontekstual masyarakat yang memang punya kemampuan sangat terbatas, tetapi ketika kita berikan pemahaman, pendampingan bagaimana rumah yang baik, dia mampu mengeksplorasi segala hal, Pak, untuk bisa mengoptimalisasi swadaya yang dia berikan. Mungkin dana dia memang sangat terbatas. Misalnya, kalau dari kita 20, dari dia berapa? Rata-rata ada yang bisa sampai 50 juta, Pak. Masih lebih tinggi dari kita ya? Ada yang bisa lebih tinggi dari kita. Makanya disebut stimulus ya? Makanya kita katakan stimulan, Pak. Dan stimulan. Inilah yang memang akhirnya mempercepat bagaimana pengentasan rumah layak huni. Rumah tidak layak huni ke depannya yang kita upayakan menjadi untuk melakukan pengurangan angka backlog dari sisi kualitas, Pak. Dan 220.000 itu kan berarti kan hampir 20 kali dari yang ini kan, yang dikasih DP kan, hampir 30 kali kan? Betul, Pak, betul. Ya, jadi nah potensinya itu masih besar ya? Kalau itu sangat besar, Pak. Dari pendanaan National Affordable Housing Program itu hanya sekitar 230.000 tadi, 240.000. Tapi sebenarnya, Pak, pemerintah sendiri juga punya mendanai rupiah murni dari APBN. Dari APBN. Berapa unit tuh? Totalnya hampir sekitar 751.000 dari tahun 2020 sampai 2024.
Oh, berarti 1 tahunnya kira-kira 150.000 ya? 150 sampai 180.000 per Ya. tahunnya. Ini 200 sekian, 220. Jadi bisa 400 ya? Ini sekitar 240.000 selama 5 tahun. Oh, sorry. Ini 5 tahun ya? Iya, betul. Oh, berarti at least hampir sama, Pak. Jadi sekitar 200.000 memang per tahunnya, baik pendanaan melalui rupiah murni maupun pendanaan melalui APBN. Jadi kalau misalnya itu dibikin 1 juta, di-combine atas soft loan, katakan anggaplah soft loan, kemudian soft loan berjangka, yang Bank Dunia berjangka berapa tahun tuh? Kalau Bank Dunia kita berdurasi 5 tahun, Pak, pinjaman Bank Dunia. Ya. Katakanlah ada soft loan 20 juta, 20 tahun, berarti kalau 295 juta dolar bisa membangun 220.000 ya? Iya betul, 238.000, Pak. Ya, 240.000 lah katakan ya. Jadi 1 unit itu berapa tuh? 1 unit, ya satunya itu sekitar 20 juta rupiah tadi, Pak. Oh, enggak. Karena biayanya itu kan ada biaya lainnya ke pendampingan. Ada. Jadi kita menghitungnya secara koefisien, Pak. Jadi koefisien kita saat ini sekitar 1,8 juta per rumah. Jadi 20 juta untuk biaya stimulannya, tambah 1,8 juta biaya pendampingannya. Oh, sedikit ya. Biaya pendampingannya ini sangat sedikit, Pak. Ya 10% lah. Ya, nggak di bawah 10%. 9%. Ya, di bawah 10%. Ini kita gunakan untuk tenaga fasilitator pendamping. Iyalah, ya. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan itu, memberikannya kepada masyarakat. Dan yang kita berikan itu uang, tetapi uang yang disalurkan dalam bentuk bahan bangunan dan juga tukang. Karena 20 juta ini terdiri dari 17,5 juta rupiah untuk bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Nah. Dan ini tidak hanya diberikan langsung begitu, tetapi kita mulai dengan melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Jadi community base-nya. Disitulah kita dampingi masyarakat ini dengan tenaga fasilitator lapangan, Pak. 2 orang, yaitu TFL teknik dengan latar belakang teknik sipil atau arsitek, dan tenaga ahli pemberdayaan. Itu dari mana direkrutnya? Kita rekrut, Pak. Jadi dari luar, dari pasar? Dari pasar, Pak. Nah, jadi berapa tenaga? Banyak juga tenaga yang dilibatkan itu ya? Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Ya. Dalam pengalaman kita 2020-2024 Kementerian PUPR menjalankan program BSPS, termasuk yang kita laksanakan dengan program NAHP ini, kita mungkin hampir merekrut sebanyak 25.000 tenaga pendamping lapangan, Pak. Karena dia itu sebanyak 2 TFL untuk mendampingi 60 unit rumah, Pak. Cukup rigid komponen pendampingan karena kita ingin memastikan kualitas konstruksi. Jadi di sini yang kita lakukan adalah memastikan rumah itu diperbaiki dengan indikator rumah layak huni. 4 indikator yang diadop dari SDGs. Pertama, ketahanan bangunan, yaitu memenuhi struktur dari pondasi, slope, kolom, balok, rangka atap, dan juga penutup lantai, dinding, dan juga atap. Kemudian yang kedua, pemenuhan rasio kecukupan ruang. Kita sekarang mengadop sesuai dengan PP yang baru, Pak. Kalau sebelumnya 7,2 meter persegi, sekarang sudah menjadi 9 meter persegi per orang. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya akses sanitasi. Setiap rumah harus memiliki toilet sendiri. Dan yang keempat, akses air minum. Baik itu air minum perpipaan maupun non-perpipaan. Dan ini yang mau kita kejar, dipastikan. Karena apa? Pak Panangian, kita melalui program ini tidak berbicara bahwa kita menangani rumah ini secara satu-satuan, Pak. Yang paling penting itu adalah sebenarnya juga bukan hanya semata ada 750.000 kepala keluarga yang mendapatkan rumah layak huni. Tetapi adalah bagaimana kita memberikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya, Pak. Karena ketika rumah itu kita bantu perbaikannya dengan sistem dan tata kelola yang baik dan benar, kita berharap rumah di sekitar mencontoh rumah itu, Pak. Jadi generate development-nya itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita bicara output-nya 751.000 unit rumah, tetapi yang kita harapkan outcome-nya ada jutaan rumah lainnya di masyarakat kita. 750.000 yang dimaksud itu kan coba diklarifikasi dulu. Kan tadi dari Anda 200, itu selama 5 tahun ya? Selama 5 tahun, Pak. Oh ya, berarti kan 150.000 setahun ya? Iya. Kurang lebih ya? Betul. Baik yang rupiah APBN maupun yang soft loan. Soft loan. Dari World Bank. Betul. Ya, jadi kalau kita bicara yang dari Bank Dunia, sekitar 230.000-an. 5 tahun. Itu sekitar 40.000 per tahunnya, Pak. 45.000, 47.000. Tetap lebih banyak APBN sebenarnya, Pak. Makanya saya tadi sampaikan, Pak Panangian, ini adalah program pemerintah yang kita dibantu oleh Bank Dunia dalam pelaksanaannya.
Ya, tapi kan gini loh. Banyak soft loan yang datang dari China membangun dam, bunganya 3%, tenor 20 tahun. Iya. Ya. Jadi artinya G2G itu bisa bekerja sama gitu. Cina bisa memberikan itu. Iya. Artinya kalau 450 juta tadi bisa untuk 225.000 kan? Betul, Pak. Iya, berarti kan kalau bisa dinaikkan lagi pagunya kan bisa lebih tinggi kan? Betul. Dan Ya. saya rasa ini kebutuhannya masih cukup banyak, Pak Pandangan. Jadi kalau kita melihat data BPS, effort kita dalam rangka mengentaskan rumah tidak layak ini masih harus cukup besar. Ya. Jadi ini kita harus berlomba-lomba, Pak. Satu sisi kita berbicara backlog secara kuantitas, tetapi jangan lupa juga, Pak, backlog secara kualitas ini nggak boleh kita abaikan, karena tidak bagus juga masyarakat punya rumah tapi dalam kondisi yang tidak layak huni. Ya, tapi kalau dilihat dari kondisi lapangan, sebenarnya yang paling berat itu adalah backlog kepemilikan. Iya. Ya, karena berebutan tanahnya. Dan komprehensif permasalahannya, Pak. Nah, dan tanahnya dikuasai oleh pengembang swasta, sehingga harga itu nggak bisa ditekan. Jadi kita berlomba dengan speed. Iya. Nah, gitu loh. Jadi kalau yang perbaikan, istilahnya masih ada waktu kita untuk mengejarnya. Betul. Karena apalagi loan bisa melakukan itu. Wah, tapi kalau untuk ini harus, Pak. Ya, jadi kalau tadi Anda bilang masyarakat ternyata sangat bisa dimotivasi untuk membangun, khususnya yang non-fixed income group, pemecahan dari backlog kepemilikan itu justru di situ. Iya. Bukan di pengembang. Iya. Pengembang cuma supply 10%. Ya, karena memang yang paling penting dari sisi demand-nya ini kan, Pak. Iya. Karena yang kita lakukan dengan BP2BT melalui NAHP ini adalah bagaimana memperkuat masyarakat dari sisi demand-nya, Pak. Iya. Jadi dia mampu dulu. Karena ketika dari bank sudah mampu memberikan pendanaan, dari developer mau memberikan rumah, penyediaan rumahnya, tapi kalau masyarakatnya nggak mampu mengaksesnya juga nggak ketemu nanti. Iya. Jadi Anda bilang tadi dari desil 1 dan 4, ya kan, itu sekitar 4 juta. Dari desil 4 sampai 8, itu ada sekitar 6 juta. Ya. Nah, dengan angka yang baru 10 juta, ya proporsional. Yang 8 sampai 10 kan nggak perlu dia apa-apain, itu udah pasar kan. Ya. Nah, jadi kompetitif lah itu, Pak. Ya, yang ini yang paling penting ini, yang ini. NAHP ini lebih penting daripada yang ini. Iya. Ya. Itulah kenapa di NAHP kita poinnya hanya kepada bagaimana memberikan subsidi uang muka tadi, Pak, bantuan uang muka tadi. Ya, jadi gini. Kalau pemerintah ingin mengembangkan NHAP ini apalagi berhasil, harusnya Bank Dunia juga punya referensi lah paling tidak. Banyak lembaga-lembaga donor yang mau meminjam. Bahkan mungkin kompetitif dengan Bank Dunia. Iya. Ya kan? Dalam rangka pengentasan kemiskinan ini kan ya. Makanya pemerintahan yang baru nanti kita dengar-dengar akan membangun 3 juta rumah. Sebenarnya kalau kita coba ambil insight dari 3 juta itu, saya kira mungkin 50% bisa diterapkan dengan model NHP. Iya, mungkin 40%. Betul. Ya. Ini peluang sebenarnya memang sumber-sumber pendanaan yang perlu kita eksplorasi, Pak Pandan. Iya. Sebagai informasi, di Indonesia, ini adalah salah satu dukungan Bank Dunia yang paling besar untuk program terkait sektor perumahan, Pak. Ini yang pertama. Dari sisi Bank Dunia? Dari sisi Bank Dunia. Jadi Bank Dunia untuk pertama kalinya menangani sektor perumahan itu dengan cukup besar, hampir angkanya 450 juta dolar itu adalah melalui NAHP ini yang pertama kali. Dan mereka juga pada prinsipnya melihat keberhasilan daripada indikator-indikator yang dicapai melalui program NAHP mau ini. Melanjutkan? Ya, dalam beberapa diskusi mereka punya intensi untuk siap terus mendukung pemerintah dalam mempercepat penanganan sektor perumahan ini, khususnya kita lakukan sesuai dengan indikator keberhasilan program NHP ini, yaitu memenuhi aspek layak huni dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah itu tadi, Pak. Ya, seperti Anda bilang lagi kan, kalau bisa
upscaling sampai 5 kali sampai 7 kali kan bagus tuh. Iya. Berarti 450 juta kita minta aja untuk setahun. Iya. Kalau memang kita siapkan setahun. 220.000 setahun, bukan 5 tahun. Iya, betul. Iya kan? Pak, betul. Nah, oke. Kemudian kalau bisa dikatakan ini berhasil 2023, berarti 2024 ini apa yang dikerjakan oleh NHP itu yang di bawah Anda itu? Saat ini karena kita sudah berakhir di 2023, Pak. Saat ini kami sedang melakukan proses closing sudah selesai. Tentunya beberapa workshop untuk melakukan completion, evaluasi hasil ini sedang kita lakukan semua. Dan tentu beberapa hal terkait dengan proses-proses identifikasi lingkup-lingkup yang belum tercover selama ini dengan program NHP sedang dalam diskusi, Pak. Misalkan? Ya, misalnya terkait dengan penanganan aspek greenhousing. Kita lagi coba dorong ke depannya. Kemudian, kenapa? Kita berpikir bahwa kita sudah harus naik kelas. Kalau kita saat ini berbicara perbaikan rumah saja, sudah nggak cukup, Pak. Tetapi bagaimana perbaikan rumah yang sudah mempertimbangkan aspek terhadap greenhousing retrofitting atau perbaikan rumah yang mempertimbangkan aspek hijau. Ini yang sedang kita coba eksplorasi. Kalau untuk Indonesia kan sebenarnya karena kita masih kekurangan dana, ya, jauh lebih penting jumlahnya dulu. Kalau bisa sambil gitu, Pak. Oh, itu boleh. Jadi yang kita harapkan sambil, jadi ya sambil kita memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bagaimana membantu mereka terhadap memenuhi backlog secara kualitas tadi, tetapi juga bagaimana kita mampu menghasilkan aspek hijaunya, Pak, yang kita bisa tapi dorong. saya pernah ketemu dengan seorang Tionghoa yang dikirim oleh pemerintah Cina untuk KCIC. Dia ngomong begini, Indonesia itu nggak perlu ikut-ikut kayak gitu-gitu. Oh iya. Yang ini pengalaman Cina. Yang paling penting adalah kebutuhan dasar Indonesia. Berkejaran dengan itu. Jadi jangan terlalu terpancing. Dan saya pikir dia masuk akal gitu loh. Iya. Karena banyak juga dagang orang-orang luar sana membuat kita seakan-akan harus mengikuti dia gitu loh. Itu ada kesannya itu. Iya. Nah, sementara kondisi lokal kita yang tadi paling parah itu kan ini, Pak. 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dari dulu 13 juta juga backlog sampai hari ini. Anda tadi yang ngomong. Berarti apa? Sudah ada 2 kali pemerintahan pun belum bisa membuat sebuah pengentasan gitu loh. Tapi angka penurunan kan ada. Ada. Tapi maksud saya poinnya itu. Yeah. Jadi itu menunjukkan bahwa kebutuhan dasar kita tuh masih kecepatan untuk secepat-cepatnya mengentaskan kemiskinan. Iya, Pak. Ya memang kita masih harus tetap punya concern kepada pemenuhan infrastruktur dasar. Itu maksudnya dulu lah. Betul. Orientasi jangan sampai misalnya kita bangun sebuah infrastruktur terus nggak dipakai dengan baik, padahal kita biayai dengan loan. Artinya kalau kita lihat dulu prioritas ya. Nah, kemudian gini, bagaimana cara Pak Chandra memastikan yang 20 juta yang dikasih kepada rakyat itu dalam bentuk inatura, bahan bangunan, itu bisa tercapai. Tidak ada kebocoran. Betul, Pak. Jadi pertama tadi yang kami katakan, Pak, kami melakukan terlebih dahulu verifikasi rumah by name by address. Oh iya dong. Jadi melalui NHP sebanyak 230.000, total APBN keseluruhan kita hampir 750.000 tadi. Kita lakukan by name by address, Pak. Kita lakukan memastikan pertama mereka memiliki persyaratan yang dipenuhi. Salah satu persyaratan utamanya dia harus memiliki legalitas lahan. Lahan dia harus legal, Pak. Harus memiliki hak atas lahan yang mampu ditunjukkan. Punya sertifikat atau punya hak kepemilikan. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa memang dia masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Iya dong. Karena kalau tidak masuk rumah tidak layak huni, ada kemungkinan terjadi side streaming, Pak. Pemanfaatan yang tidak pada tempatnya. Untuk memastikan yang kedua, itu yang tadi kami katakan, itu bantuan harus dilaksanakan setelah disiapkan perencanaan teknisnya. Jadi itu kami bantu, Pak, satu persatu rumah itu dengan membuat penyusunan perencanaan teknisnya bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat tidak dalam arti yang sesungguhnya menjadi tamu di rumah mereka sendiri, Pak.
TFL kami, makanya kenapa harus TFL teknik, itu duduk bersama dengan mereka. Dimulai dengan mengidentifikasi kerusakan rumah yang mereka miliki. Setelah mengidentifikasi kerusakan rumah yang mereka miliki, kita melakukan identifikasi bahan bangunan apa yang bisa digunakan kembali. Baru yang ketiga adalah nyusun perencanaan teknisnya, menyusun RAB-nya. Pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya ini hanya dilakukan apabila telah disusun perencanaan teknisnya dan RAB-nya. Dan ini dikawal terus oleh TFL ini secara berjenjang, Pak. Di tingkat rumah tadi saya katakan setiap 2 TFL teknik dan pemerintah itu mendampingi 60 unit rumah, itu nanti di tingkat kabupatennya ada korkapnya, pengawasnya. Pengawasan berjenjang inilah yang kami lakukan pertama untuk memastikan untuk bantuan itu tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah sistem, Pak. Jumlah yang demikian banyak dilakukan secara nationwide tentu tidak memungkinkan dicarakan pengendalian secara manual. Sehingga kami mempunyai sistem yang kita namakan sebagai EBSPS. Itu kita pandu, EBSPS adalah pengelolaan program ini secara sistem online, Pak. Jadi TFL itu melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan itu melalui online kepada kita, sehingga kita bisa melihat langsung secara terpusat. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan penjaminan kualitas konstruksi, Pak. Penjaminan kualitas konstruksi ini kita lakukan dengan melakukan yang kita namakan quality insurance dan quality control. Jadi TFL itu melakukan rapid assessment. Jadi ketika masyarakat sudah buat perencanaan teknis, memberikan yang istilah Pak pandangan natura, memberikan bahan bangunan, memberikan tukang, dia dikontrol, Pak. Apakah sudah memenuhi standar kualitas konstruksi perbaikan rumahnya. Dan itu di rapid assessment. Kemudian setelah itu dilakukan quality insurance, quality control, dan itu dilaporkan secara berjenjang sampai ke kita di tingkat pusat. Sehingga kita bisa tahu, Pak, bagaimana kondisi perbaikan rumah yang dilakukan, kelayakannya seperti apa. Itulah cara kita mengontrol untuk memastikan pertama bantuan itu tepat sasaran, bantuan itu sesuai dengan tujuan, dan dipastikan kualitas konstruksinya. Karena kita Kementerian PU, Pak, kita menjamin bukan hanya bantuan itu, di sini bukan hanya terkait manajemen penyaluran bantuan, tetapi bagaimana memastikan kualitas konstruksinya dari perbaikan rumah itu. Pelaksana pengawasan itu apakah orang PU, PR, atau Pemda? Orang PU, Pak. Oh ya, jadi PU yang ada di kantor-kantor. Kami punya balai-balai pelaksana penyediaan perumahan. Di bawahnya ada satuan kerja pelaksana, dan satuan kerja pelaksana ini yang melakukan rekrutmen terhadap TFL tadi yang kami katakan menyesuaikan kepada jumlah unit rumah tadi, Pak. Nah, jadi memang yang paling penting akuntabilitas dari jumlah inatura yang dikasih itu. Ya. Itu sangat penting, kan? Betul, Pak. Supaya apabila nanti ada lembaga-lembaga ataupun pemerintah ingin mengembangkan itu safe gitu loh, ya kan? Dan saya rasa Pak, pada program ini tadi yang kami katakan yang kita lihat adalah multiplier efeknya, Pak. Secara input satu yang kita lihat sesuai dengan jumlah yang kita tanganin akan bertambah jumlah yang terentaskan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Tetapi yang kedua yang tadi kami sampaikan, Pak, selain dari rumah yang kita tanganin itu, kita berharap rumah-rumah yang kita tangani dengan program BSPS tadi itu bisa menjadi contoh bagaimana rumah diperbaiki. Hal ini yang menjadi sangat penting, Pak. Saya rasa kita paham rumah swadaya, rumah yang dibangun dari inisiatif dan prakarsa masyarakat memiliki porsi yang lebih besar ya, Pak, dibandingkan dengan rumah yang dibangun oleh developer, inisiatif developer atau pemerintah. Nah, banyak masyarakat punya keinginan, banyak masyarakat punya prakarsa, tetapi knowledge yang kurang. Nah, ini yang kita harap mampu mengenerate, Pak. Rumah-rumah yang kita perbaiki dengan standar kualitas yang sudah kita tentukan mampu mengenerate kemampuan masyarakat untuk bisa memperbaiki rumah. Tetapi yang paling ketiga yang menjadi perlu kita perhatikan pertumbuhan ekonomi, Pak. Kita paham dengan program seperti ini, 20 juta per rumah, dibelanjakan di toko bahan bangunan sekitar, tukang-tukang sekitar akan mendapat pekerjaan, kita sudah pastikan bahwa anggaran itu terrealisasi di tingkat basis, di tingkat masyarakat secara langsung, Pak. Ini yang mungkin manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas sebagai bagian daripada padat karya untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, tapi itu harus dihitung sebetulnya, karena ketika pemerintah ingin mengembangkan sebuah program yang dikira atau dianggap itu sukses untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus pengentasan kemiskinan, itu perlu diases. Karena begini, Fakultas Ekonomi UI sudah membuat
assessment, tapi terlalu agregat, terlalu luas. Kenapa? Dia menghubungkan rumahan sebagai properti secara keseluruhan, bangunan gunung tinggi segala macam. Yang kebanyakan ada di kota, sementara pengentasan kemiskinan dan RLTH itu kan kebanyakan di desa kan, atau di periferi kan. Nah, betul, jadi Pak. itu perlu sebenarnya dibuat studi oleh oleh PUPera, supaya untuk upscaling yang 10.000 jadi 100.000 itu bisa dilakukan. Betul. Jadi ada semacam akademik background-nya, point of view-nya gitu. Mungkin ini yang akan menjadi effort kami mencoba mengevaluasi tadi yang saya katakan bahwa kalau tangible-nya sudah bisa terukur ya Pak. Ya. Ada 750.000 yang kita bantu, pasti ada 750.000 yang berubah dari tidak layak ini menjadi layak. Tapi yang untangible-nya tadi yang mungkin dimaksud Pak Panangian, mampu mengenerate berapa, pengaruhnya, impact-nya bagaimana, dan tadi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu telah mampu mempengaruhi kegiatan padat karya di tingkat masyarakat. Iya. Universitas Indonesia sudah melakukan itu, tapi masih terlalu agregat, terlalu luas. Dicampur semua. Dia klaim 14% terhadap PDB Indonesia, kontribusi dari sektor konstruksi dan real estate. Nah ini, walaupun dia kecil, tapi karena dampaknya langsung kepada masyarakat bawah, ini kan sekaligus pemerataan kan, isunya ada di sana. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kan. Nah, jadi yang paling penting memang itu ujungnya, bagaimana menciptakan gagasan yang sudah dilakukan NHP ini dan membesarkannya, memultiply-nya. Karena Anda tadi bilang Bank Dunia mengatakan itu berhasil karena jumlah yang dicapai ya. Nah, kemudian adakah program-program yang lain yang perlu digarap untuk mempercepat yang lain di luar ini? Ada nggak kira-kira yang untuk terkait sektor perumahan maksudnya? Ya, terkait dengan aksesibilitas, affordabilitas gitu. Ya tentu iya Pak. Ya kita masih perlu berkonsentrasi hal yang sama dulu Pak. Tadi memberikan keterjangkauan. Yang kedua adalah tadi bagaimana mengentaskan rumah tidak layak huni tadi. Tadi Pak Panangian bilang kita masih perlu fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ya dua hal ini. Tetapi yang ketiganya bagaimana kita bisa mempermudah masyarakat bukan hanya semata-mata akses rumah, tapi tidak terjangkau secara lokasi, tidak terjangkau secara kemudahan dalam aksesnya. Infrastruktur. Iya, infrastruktur. Jadi pemenuhan infrastrukturnya juga harus dikombinasikan. Jadi apa yang kita lakukan adalah bagaimana konvergensinya, Pak. Jadi satu sisi kita bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan rumah dari sisi demand-nya, tetapi supply yang sudah diberikan oleh swasta ataupun perbankan juga harus didukung dengan pemenuhan sarana prasarana. Kita tahu Pak, rumah ini sekarang juga sangat related, bukan hanya semata-mata bagaimana cara mendapatkannya Pak, tapi keterjangkauannya Pak. Dia bekerja sehari-hari di Jabodetabek, tapi dia mungkin jauh sekitar 40-50 kilo, mungkin dia nggak tertarik juga. Nah hal ini perlu kita pikirkan, bagaimana mempermudah accessible terhadap akses perumahan ini. Selain daripada upaya kita tadi kebutuhan dasar dan juga tadi yang saya katakan pemenuhan aspek green daripada perumahan tidak layak. Ya, ada suatu studi bahwa hampir 35% katanya. Kebetulan ada juga berita kemarin rumah murah Jokowi ditumbuhin apa kan di Detik ya. Ini nyeleneh tapi memang banyak yang kosong gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi studi saya katakan 35% biaya FLPP, rumah-rumah FLPP itu katanya memang itu tidak layak transportasi. Iya. Itu penelitian dari lembaga ini. Iya. Berarti kan yang dibiayai 200.000 itu 35%. Iya. Itulah makanya saya bilang Pak, kita perlu berpikir konvergensi aspeknya Pak. Ketika berbicara rumah, tidak hanya rumahnya saja, tapi tentu tadi Pak, bagaimana affordability terhadap lahannya, nanti juga bagaimana mendukung kemudahan kita memenuhi terhadap infrastruktur transportasinya, sarana prasarana umumnya, PSU-nya, sehingga itu yang menumbuhkan minat bukan hanya untuk memilikinya, tapi mau menghuninya, Pak. Ya, kadang-kadang kan dua hal ini, Pak. Yang kosong itu tadi. Kita berbicara ingin memiliki kemampuan masyarakat untuk memiliki rumahnya, tetapi
juga adalah awareness masyarakat untuk menghuninya. Ini yang menjadi sangat penting, Pak. Ya, saya kira cukup banyak informasi yang disampaikan, dan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di lain waktu ya. Terima kasih Bung ya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga membantu.